Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Qur'an yang insya Allah semua kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita taufik, nikmat, rahmat, karunia sehingga kita bisa kembali hadir berkumpul dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk Nabi kita, uswah kita dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada beliau, kepada para keluarganya dan para sahabat dan seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an kita. Yang hari ini insyaallah akan melanjutkan kajian surah An-Nisa, tadabbur surah An-Nisa mulai ayat 27 sampai ayat 32 insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi kembali sebelum kita memulai, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kegiatan kita ini, maka tentunya dalam rangka menguatkan hati kita semua untuk iltizam, untuk istiqamah mengikuti kegiatan ini. Yang pertama tentu kita memasang niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita lakukan ini adalah untuk beribadah kepada Allah, berubudiah kepadanya, mengkaji kitab yang Allah turunkan kepada kita yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, hudan wa bayinat wal furqan. Nah, tentu kita berupaya bagaimana menjadikan Al-Qur'an ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi pembeda, menjadi penuntun kita dalam kehidupan kita, yang itu tentu tidak akan bisa kita dapatkan hanya dengan sekedar membacanya saja, ya, meskipun membaca itu adalah suatu karunia yang sangat besar yang Allah berikan pahalanya. Dan Allah akan berikan tanpa kita sadari dengan membaca Al-Quran itu setiap hari sebanyak mungkin akan Allah berikan kepada kita barakat, rahmat. Ya, meskipun mungkin kita tidak paham artinya, tapi dengan kegigihan kita, keistiqomahan kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu, maka melalui itu akan Allah turunkan hidayah, akan Allah berikan ketenangan, akan Allah berikan petunjuk yang tanpa kita sadari, kita duga-duga. Namun tentu lebih dari itu Allah menginginkan agar betul-betul Al-Quran ini kita jadikan sebagai petunjuk, ya. Nah, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk dan sekaligus menjadi inspirasi, menjadi sumber ilmu pengetahuan dan wawasan? Maka tentu jalannya adalah dengan cara mentadaburinya. Mentadaburinya tidak cukup hanya dengan membaca terjemahannya. Karena jangankan kita orang Indonesia yang mungkin sebagian tidak paham bahasa Arab, orang Arab saja kalau hanya sekedar membaca Al-Quran begitu saja, mereka juga tidak serta-merta faham apa yang Allah maksud dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Sehingga mereka perlu mentadaburinya. Mentadaburinya yaitu dengan membaca kitab-kitab tafsir atau ta'wil, membaca pendapat-pendapat dan penjelasan para ulama mengenai ayat-ayat tersebut. Dan setelah kita jalani, memang Alhamdulillah ya, saya juga pribadi berterima kasih kepada Ustaz Hafiz dan tim yang telah memberikan wasilah kepada kita semua untuk hadir dalam majelis ini, membuat kita semakin bertambah ilmu dan wawasan setiap saat ya. Saya juga meskipun sebagai pemateri, namun saya juga ketika ingin menyampaikan materi, saya juga dipaksa untuk membaca terlebih dahulu. Ya, minimal membaca satu referensi, dua referensi. Sehingga dengan itu saya juga mendapatkan ilmu, wawasan yang selama ini mungkin belum saya ketahui. Nah, demikian juga dengan Bapak dan Ibu yang hadir, ya tentunya ikut merasakan hal yang sama ya. Sehingga patutlah kiranya majlis ini menjadi majlis yang senantiasa kita rindukan karena begitu banyak manfaat, barakat ya, keberkahan yang ada di dalamnya. Mulai daripada pahala kita membaca Al-Quran, pahala mendengar orang baca Al-Quran, pahala mentadabburi Al-Quran, dan
seperti yang kita ketahui, orang yang hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran, sepanjang dia berada dalam majelis itu, meskipun kita dalam online ya, tidak dalam satu majelis offline, tetapi kita yakin Allah memberikan kepada kita maghfirah, ya, para malaikat mengampuni, meminta ampun akan dosa kita semua. Dan begitu juga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan nah, itu sekedar untuk spirit Bapak dan Ibu, menyemangati kita semua untuk senantiasa istiqomah hadir dalam majlis ini, karena barangkali inilah nanti majlis yang akan menjadi hujjah bagi kita di akhirat, menjadi pembuktian kita kepada Allah. Ya Allah, dulu di dunia saya pernah mengkaji kitab Engkau ya Allah, mentadaburinya, hadir dalam majlis bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka mudah-mudahan itu menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada tadabbur yang tadi sudah kita dengarkan. Ya. Di ayat yang 27 tentu berhubungan sangat erat dengan ayat yang sebelumnya ya, karena kemarin sudah kita sampaikan, seharusnya kita lanjutkan ke ayat 27 dan 28 ya, yaitu ketika Allah selesai berbicara tentang orang-orang yang diberikan keringanan untuk menikahi para budak ya, dan kemudian juga peringatan Allah kepada para laki-laki untuk tidak mendekati perzinahan, harus menggauli wanita dengan cara yang hak, sesuai dengan syariat, tidak dengan berzina atau dengan berpacaran. Kalau seandainya orang belum sanggup untuk melakukannya, maka lebih baik bersabar, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di ayat yang 26 Allah mengatakan, Allah menyampaikan semua aturan-aturan yang terdahulu berupa ketetapan waris, ketetapan orang-orang yang tidak boleh dinikahi ya, dan seterusnya. Semua itu tujuannya adalah agar Allah menjelaskan kepada kita dan memberikan kita petunjuk akan sunnah-sunnah orang-orang yang telah terdahulu. Dan begitu juga Allah mengatakan, Allah memberikan ampunan atas penyimpangan-penyimpangan perkawinan yang dulu pernah dilakukan, penyimpangan-penyimpangan pemberian harta warisan yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang kafir ya, oleh orang Islam juga pada zaman kejahilian mereka atau di awal-awalnya Islam sebelum syariat ini Allah turunkan. Seperti ada orang menikahi istri ayahnya, ada orang yang menikahi istri daripada anak-anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah mengatakan wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Kemudian di ayat yang berikutnya yang kita tadabburi hari ini, di ayat yang 27 ini Allah mengatakan wallahu yuridu an yatuba alaikum. Ya, Allah mengulangi kembali. Allah itu ingin sekali untuk menerima atau memberikan taubat kepada kalian semua. Artinya tentu kalau kita bertaubat, kalau seseorang hamba bertaubat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya tersebut selama taubatnya itu taubat yang jujur, taubat yang shadiq, taubat yang ikhlas ya. Taubat bukan taubat apa namanya? Bukan taubat sambal ya. Hari ini taubat, besok diulang lagi, kemudian taubat lagi, bukan begitu. Tetapi taubat yang sebenar-benar taubat yaitu taubatan nasuha. Meskipun bukan berarti orang ketika telah taubat kemudian dia begitu dia mengulangi kembali dan kemudian dia taubat kembali tidak diterima oleh Allah, tidak. Yang namanya taubat itu harus senantiasa dilakukan berulang-ulang ya. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Rasulullah, kalau seandainya kalian tidak mau bertaubat kepada Allah, kalian akan dimusnahkan oleh Allah, maka Allah akan datangkan kaum berikutnya yang pekerjaannya bermaksiat, kemudian dia bertaubat. Bermaksiat, kemudian dia bertaubat. Begitu Allah cintanya, senangnya, bahagianya melihat kalau ada hambanya yang datang bertaubat. Ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian Allah katakan dalam Al-Quran. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Ya, dengan Allah menyatakan ini yang dilarang, menikahinya yang 14 golongan kemarin, kemudian juga Allah berikan petunjuk bagaimana cara seseorang memperlakukan budak-budaknya. Maka tujuannya adalah Allah ingin memberikan taubat kepada mereka semua. Dengan Allah berikannya petunjuk ini sehingga mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan yang haram ya, yaitu berzina, bahkan berzina dengan mahramnya sendiri. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, sementara orang-orang yang suka mengikuti syahwat-syahwatnya menginginkan supaya kalian itu berpaling daripada agama kalian, daripada syariat Allah dengan
berpaling yang sangat besar. Artinya betul-betul meninggalkan agama. Nah, begitu keinginan orang-orang kafir dahulu, orang-orang munafik, orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Mereka tidak ingin umat Islam ini menjadi bersih, ya, menjadi bersih akidahnya, syariatnya. Bahkan mereka ingin agar manusia itu, orang-orang itu tetap bergelimang dosa, berbuat zina, ya. Bahkan zinanya bukan sembarang zina lagi, zina yang begitu keji, ya, berzina dengan mahram-mahramnya sendiri. Nah, begitulah Allah mengatakan, Allah menghendaki dengan diturunkannya syariat-syariat ini, Allah ingin menerima taubat-taubat kita sehingga kita menjadi lurus menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariatnya. Dan meskipun orang-orang yang suka mengikuti syahwatnya itu menghendaki agar kita condong atau berpaling daripada agama Allah ini dengan berpaling yang sejauh-jauhnya. Jadi wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat ini dalam penjelasan kitab tafsir disebutkan yaitu orang-orang pezina, ya, orang-orang yang suka berbuat zina, yang mereka itu tidak pandang bulu mau berzina dengan wanita yang lain, ya, mau kafir, yang muslim, mau kerabatnya, mau darah dagingnya dan segala macam. Maka mereka inilah orang-orang yang disebut dengan yattabi'una syahawat, memperturutkan syahwatnya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menegaskan kembali Bapak dan Ibu, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ya. Allah menginginkan, Allah menghendaki bahwasanya Allah itu memberikan keringanan kepada kalian. Ya. Memberikan keringanan. Kenapa demikian Allah memberikan keringanan? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Nah, di mana Allah keringanan Allah berikan di sini Bapak dan Ibu? Kalau kita kembali tadabburi ayat yang sebelumnya, di ayat yang 25, ya. Di situ Allah memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dengan wanita-wanita yang merdeka. Pada waktu itu Allah izinkan untuk menikah atau menggauli budak-budaknya. Karena Allah tahu, ya, manusia itu lemah. Nah, di sini mohon maaf, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli takwil. Lemah di sini dalam konteks, ya, bagi laki-laki terutamanya dalam menahan hawa nafsu untuk memenuhi keinginan biologis, ya. Sangat susah bagi seorang manusia. Dia bisa menahan apa saja yang namanya manusia atau laki-laki, tapi kalau disuruh menahan kebutuhan biologisnya, dia bisa sangat tersiksa hidupnya, ya. Dia bisa uring-uringan, dia bisa apa namanya? Bisa merasakan suatu penderitaan yang luar biasa karena memang itu fitrahnya manusia. Dan tentu begitu juga dengan perempuan, ya. Jadi Allah memberikan solusi, ya. Allah memberikan keringanan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Jadi Allah itu memang kecenderungannya memberikan keringanan kepada hambanya. Makanya dalam pernikahan itu, karena Allah tahu manusia itu tidak sanggup untuk melawan hawa nafsunya, lemah, maka Allah memberikan keringanan dalam sisi mahar misalkan. Allah memberikan keringanan dari sisi bolehnya menikahi lebih dari satu, karena ada mungkin tabiat manusia yang memang secara fisik dia kuat dan kebutuhan syahwatnya juga lebih di atas rata-rata. Allah izinkan dia menikah 2, 3, dan 4. Karena Allah Maha tahu manusia itu tidak sanggup untuk menahan atau lemah, ya, lemah dalam artian menahan keinginan syahwatnya, terutama dari sisi kebutuhan biologisnya kepada lawan jenisnya. Nah, dengan demikian Allah berikan kemudahan atau keringanan dalam hukum-hukumnya yang tentunya spesifiknya kepada yang kemarin di ayat 25, Allah berikan keringanan untuk menikahi budak-budak perempuan yang meskipun dalam status bersuami sekalipun, ya, yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu budak-budak yang menjadi rampasan perang, meskipun mereka suaminya masih ada, tapi orang kafir dan tinggal di negeri kafir, namun dibolehkan kepada kaum muslimin pada waktu itu untuk menikahi budak-budak tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, apa kata Allah? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian sampai memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Artinya, jangan sampai kita memakan harta orang lain dan orang lain memakan harta kita. Berarti saling memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak sah.
dengan cara merampas, merampok, menipu, ya, memanipulasi dan lain sebagainya, itu semua termasuk kepada perkara yang batil dengan cara yang riba, melipat gandakan uang, ya, rentenir dan lain sebagainya. Semua itu termasuk perkara yang batil di dalam memakan harta orang lain. Ya, jadi di sini maksudnya bukan berarti la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, karena memang di dalam riwayat dijelaskan ayat ini sempat dipahami oleh para sahabat larangan untuk makan makanan yang terletak di rumah orang lain. Ya, itu sangat ditakuti dulu oleh para para sahabat pada zaman awal-awal Islam ketika mereka menerima ayat ini, sampai tidak ada di antara mereka yang berani makan di rumah saudaranya atau temannya, ya, teman dekatnya. Tapi kemudian turun surah surah An-Nur yang membolehkan seseorang kalau masuk ke rumah bibinya, omnya, tantenya, sepupunya, ya, orang-orang dekatnya, dia boleh saja makan apa yang ada di atas mejanya tanpa minta izin, begitu ya. Nanti kita ada pembahasannya itu di surah An-Nur terkait dengan permohonan izin untuk memakan makanan yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, di sini tentu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini secara umum adalah larangan memakan harta, bukan makanan saja, ya, termasuk juga makanan tentunya. Memakan harta secara umum daripada orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah, tidak hak. Illa, kecuali yang dibolehkan tentunya adalah antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali dengan cara melakukan perdagangan yang suka sama suka, ya, di antara kalian. Jadi kita bisa mengambil harta teman kita, tentunya di sini dalam tanda kutip dikecualikan juga pemberian, ya, hibah, hadiah, ya, sedekah. Nah, itu kan jelas-jelas sudah dalam keridhaan. Tidak mungkin seseorang mengambil sedekah tanpa yang memberikan sedekah itu yang punya harta. Tidak mungkin seseorang merampas hadiah kalau tidak hadiah itu diberikan memang oleh yang memiliki harta berlebih untuk memberikan hadiah tersebut. Dan tidak mungkin seseorang mengambil hibah tanpa memang keridhaan orang yang berhibah. Tetapi di sini yang dimaksud adalah dalam konteks perdagangan, ya, dalam konteks mengambil begitu saja, ya, dengan cara yang tidak baik. Maka yang disahkan itu adalah dengan cara melalui perdagangan, tapi perdagangannya adalah perdagangan yang berdasarkan atas keridhaan, suka sama suka di antara kalian. Maaf. Nah, di sini ada yang perlu kita jelaskan Bapak dan Ibu. Di sini Allah mengatakan tijaratan antaradim minkum. Jadi prinsip utama daripada perdagangan itu adalah taradi, ya. Artinya suka sama suka. Tidak ada keterpaksaan. Tidak ada keterpaksaan. Kalau seorang pedagang menjual katakanlah sekilo apa misalnya sekilo daging dengan harga 150.000, lalu yang membeli suka menerima dan kemudian mengeluarkan uangnya sebanyak 150.000, maka tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang mengancam, maka itulah jual beli yang berdasarkan taradin tadi, suka sama suka, tidak ada pemaksaan di situ. Ya, meskipun ini juga tidak boleh diselewengkan atau disalahgunakan, karena ada orang yang butuh sekali membeli suatu barang karena mungkin untuk keperluan orang yang sakit di antara keluarganya. Lalu dia datang ke suatu tempat atau ke seseorang yang barang yang dia butuhkan tersebut memang dia miliki. Nah, orang yang memiliki barang ini kemudian dia tahu orang itu sangat-sangat butuh, yang mestinya mungkin, misal contohnya, barang itu cuma dijual dengan harga 100.000, tapi karena dia tahu orang ini butuh, maka dia jual 1 juta misalkan. Dan orang yang akan membelinya itu karena memang butuh sekali, ya, keadaan darurat, dan dia tidak punya pilihan kecuali harus membelinya, kemudian dia terima membeli harga barang tersebut dengan harga 1 juta. Secara fikihnya mungkin itu sah karena ada ijab dan kabul di situ. Saya beli, saya terima dan saya beli, begitu ya. Namun tentunya kalau kita bawakan kepada akhlak, ya, kepada akhlak seorang muslim, maka dia akan masuk nanti kepada babul istighlal, memanfaatkan situasi yang ini tentu tercela, ya. Jual belinya sah, tetapi dia mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak baik daripada perbuatannya tersebut, ya, karena banyak hadis-hadis yang mengatakan la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, la yu'minu ahadukum. Kata hadis Rasulullah,
tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Atau bisa diartikan hingga dia menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dibalik, apakah dia rela dan ridho seandainya situasi itu berada bagi dirinya di saat dia butuh, di saat dia sangat mendesak kebutuhannya, dan dia menemukan barang itu pada seseorang, lalu seseorang itu menjual dengan harga 10 kali lipat. Apakah dia yang hari ini menjual dengan harga 10 lipat itu juga ridho dan rela jika itu diberlakukan kepada dirinya? Maka ini tentu kembali kepada babul akhlak. Tapi secara fikih selama sudah terjadi ijab dan kabul, saya jual, saya beli, ya, kemudian mereka sudah berpisah, maka sah jual belinya. Tetapi tidak pas, ya, tidak sesuai dan tidak layak dalam babul akhlaknya. Dan kemudian juga dalam penjelasan tentang perdagangan ini ada beberapa ketentuan fikih, ya, meskipun banyak khilafiyah ulama di situ. Misal kita ambil contoh Imam Syafi'i yang memberikan ketentuan cukup ketat, yang namanya jual beli itu harus ada kata-kata ijab kabul. Jadi kalau kita beli cabai ke pasar 1 kilo, 2 kilo, harus ada kata-kata dari penjual itu, saya jual, dan kita harus mengatakan saya beli, ya, dan atau sebaliknya, pembeli mengatakan saya beli dan penjual harus mengatakan saya menjual. Nah, tapi tentu seiring dengan perkembangan zaman, ya, banyak terjadi ijtihad. Karena tidak mesti kabul itu bentuknya dengan lisan, dengan gestur tubuh juga bisa, dengan tindakan fisik tangan juga bisa. Karena orang kalau sudah merogoh uang dari dompetnya, dari kantongnya, kemudian diberikan, itu berarti dia telah menerima untuk membeli. Dan ketika pemilik barang telah menyerahkannya dengan baik kepada penerima, berarti dia sudah mengatakan saya menjual barang ini, kan begitu. Nah, apalagi kalau dengan online misalkan, ya, tidak ada pertemuan fisik. Ya, tapi ketika pembeli telah menekan kalimat oke, setuju atau accept, maka itu berarti telah terjadi ijab dan kabul, ya. Nah, tentu tidak mesti seperti itu kita terapkan, meskipun ada saja orang yang saklek, ya, yang menerapkan itu, ya, ya tentu tidak apa-apa, lebih berkah insya Allah. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam perdagangan ini, bahwasanya namanya perdagang itu harus menerapkan khiyar namanya. Khiyar itu adalah hak daripada pembeli untuk membatalkan pembeliannya, ya, selama mereka masih dalam satu majlis. Ya, selama barang itu tidak ada cacat, tidak ada apa-apa, lalu dia berubah pikiran karena mungkin dia ingat kebutuhannya harusnya dibelikan kepada yang lain, lalu dia begitu barang itu telah dia masukkan ke dalam tasnya misalnya, tapi dia belum berpisah, lalu dia keluarkan kembali, maaf Pak, maaf Mas, saya tidak jadi beli karena ternyata saya punya keperluan yang lain, saya tadi lupa. Nah, dalam hal ini sang penjual wajib untuk mengembalikan uangnya si pembeli tersebut karena mereka belum berpisah, ya. Nah, ini konteksnya kalau barang itu bukan ada cacatnya, ya. Nah, kalau ada cacatnya lain lagi. Kalau memang ada cacat, meskipun sudah dibawa ke rumah, ya, berlalu waktu 3 hari, atau bahkan ulama ada juga yang menyampaikan waktunya sebulan atau bahkan ada yang setahun, maka itu adalah hak, ya. Apalagi kalau memang ada persyaratan dalam akad itu yang menyatakan kalau ada kerusakan yang disertakan dengan bukti, maka barang akan dikembalikan dan hak untuk menerima uangnya kembali. Tapi yang kita maksud di sini adalah ketika telah terjadi transaksi, sebelum orang yang membeli tersebut meninggalkan majlis, ya, maaf, Ibu. Sama HP Mama. Segini enggak mau. Cuma segini. Ya. Jadi sebelum yang membeli itu meninggalkan majlis, meskipun barang tersebut tidak ada cacat, tidak ada masalah, dia berhak untuk mengembalikannya kembali. Ya, itu secara aturan Islam. Tapi yang kita lihat berlaku dalam hari ini apa, Bapak dan Ibu? Mana ada pedagang yang mau menerima seperti demikian, ya? Begitu uang sudah diterima, ya, kemudian pembeli sudah memasukkan barang ke dalam tasnya, sangat berat bagi pedagang penjual untuk menerima kembali barang tersebut jika yang membeli membatalkan. Ada bahkan ditulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Padahal orangnya masih di situ, ya. Padahal orangnya masih berada dalam majelis itu. Kecuali kalau dia sudah pergi, kemudian datang mengembalikan, padahal tidak ada aib, tidak ada cacat apapun. Nah, ini dalam syariat tidak dibolehkan lagi orang yang membeli tersebut mengembalikan barang dan meminta uangnya. Ya. Jadi khiyar itu al-bai'ani bil khiyar, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Jual beli itu harus ada khiyarnya, ya, harus diterapkan khiyar. Artinya hak untuk membatalkan jual beli
malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Nah, ini mungkin cukup luas pembahasannya Bapak dan Ibu, tapi saya ingin sampaikan secara umum saja bahwasanya yang Allah izinkan bagi kita untuk mengambil uang orang lain itu ada dengan cara berdagang. Maksudnya bagaimana mengambil? Ya, kita punya barang modalnya 100.000, lalu kita jual 120.000. Ya, ketika yang membeli mengeluarkan uang 120.000, berarti kan kita mengambil uangnya 20.000, kan begitu ya. Nah, ini cara yang dihalalkan oleh Allah karena adanya keridhaan di sana. Yang mana 20.000 ini tentu bukan cuma-cuma juga ya, ada capeknya di situ ya, ada transportasinya dan ada juga hal-hal yang lain. Nah, selama dalam taradin maka dibolehkan ya. Dan itulah cara yang Allah gariskan untuk kita mengambil harta orang lain. Kemudian Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum," dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, dilarang oleh Allah untuk membunuh diri kita sendiri, bunuh diri. Nah, ini termasuk di antara ayat yang menyatakan besarnya dosa orang-orang yang bunuh diri, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat tadi saya baca, bunuh diri ini dalam sebuah hadis Rasulullah, dan hadis itu sahih, bahwasanya di antara dosa-dosa yang membuat seseorang kekal dalam api neraka, ya, bunuh diri dengan minum racun, bunuh diri dengan gantung diri, bunuh diri dengan terjun dari gedung bertingkat, ya, bunuh diri dengan menyayat nadinya dan lain sebagainya, termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan seseorang khalidan mukhalladan, begitu kata Rasulullah, kekal dan dikekalkan dalam api neraka itu. Ya. Perkara nanti mungkin ada hadis lagi yang mengatakan, oh orang itu punya iman, nah itu nanti babnya lain lagi. Barangkali maksudnya itu kalau Allah tidak memaafkannya, ya dia kekal. Tapi bisa jadi nanti Allah memaafkan karena apa? Karena adanya iman yang pernah dia simpan di dalam sanubarinya. Tapi tentu yang kita pedomani yang pertama dulu ya. Hadis yang mengatakan orang yang bunuh diri itu kekal di dalam api neraka, begitu besarnya dosa yang dia lakukan. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Karena sesungguhnya Allah dengan kalian itu Maha Penyayang, ya. Allah Maha Penyayang. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, jangan berputus asa dari rahmat. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan dalam sebuah hadis, berputus asa daripada rahmat Allah ini termasuk salah satu dosa besar yang akan menghancurkan seseorang, dalam artian membuat dia masuk neraka jahanam. Karena Allah itu Maha Penyayang. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ya, sesulit apapun problem yang sedang kita pikul, maka sesungguhnya rahmat Allah itu jauh lebih luas dibanding masalah yang sedang kita hadapi tersebut, dan juga masalah tersebut toh juga dari Allah asalnya. Maka tentu Allah juga yang punya kuasa untuk menyelesaikannya dan memberikan solusinya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini Allah memberikan peringatan kepada kita, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian, ya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa may yaf'al dzalika. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian, yang demikian ini tentu kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang sebelumnya, baik secara langsung di ayat sebelumnya tentang bunuh diri, baik memakan harta dengan cara yang haram, baik menikahi maharim, ya, baik merampas harta warisan dengan tidak cara yang hak sesuai dengan hukum faraidnya, ataupun dosa-dosa yang lain yang Allah sebutkan sejak awal surah An-Nisa yang telah kita bahas. Maka Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan semua perbuatan dosa itu, udwanan wa zulma, dengan cara aniaya, menganiaya orang lain, ya, wa zulma, dan menganiaya dirinya sendiri, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan benamkan, akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan adalah yang demikian itu, memasukkan manusia ke dalam neraka itu bagi Allah sangat mudah. Ya, jangan dikira susah bagi Allah memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena ada orang berpikiran, bagaimana mungkin orang yang sudah hancur menjadi tanah, ya, bahkan tulang belulangnya pun sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin Allah bisa menyulapnya kembali menjadi manusia yang utuh sebagaimana dahulu kala, kemudian disiksa dalam neraka? Maka Allah mengatakan, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Bagaimana Allah dulu menciptakan mereka dengan ungkapan kun fayakun, maka Allah kembalikan mereka hidup kembali dengan kun fayakun. Sedangkan dulu manusia itu dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada.
tentu apa sulitnya bagi Allah menciptakan sesuatu yang telah pernah ada. Ya, bahkan sangat mudah bagi Allah ketika seseorang katakanlah dikumpulkan dalam suatu kuburan massal, ada 1.000 orang dikubur di sana, kemudian setelah berjuta-juta tahun semuanya larut menjadi satu. Bagaimana cara mengumpulkan ini? Maka sangat mudah bagi Allah ya mengumpulkannya, karena di antara yang yang kita ketahui ya, yang dapat nanti jadikan tanda oleh malaikat untuk mengetahui manusia itu adalah dari sidik-sidik jarinya, atau juga dari DNA-nya, atau dari tulang-tulang sulbinya. Ya, mohon maaf, tulang ekor ya. Tulang ekor itu termasuk di antara bagian tubuh manusia yang sangat lama umurnya. Bahkan nanti para malaikat mengembalikan manusia itu kepada wujudnya semula, bermula dari tulang ekor itu. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang bikin itu mudah bagi Allah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan di ayat yang 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau seandainya, jika ya, kalau seandainya atau jika kalian semua menjauhi kaba'ira, dosa-dosa yang besar, ma tunhauna anhu, yang mana apa-apa yang kalian dilarang untuk mengerjakannya. Artinya apa? Kalau seandainya kalian bisa menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita menjauhi dosa-dosa besar tersebut? Kata Allah, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapus daripadamu kesalahan-kesalahanmu yang selain dosa-dosa besar tersebut. Ya. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan engkau semua yang menjauhi dosa besar tersebut akan dimasukkan kepada tempat masuk yang mulia, yaitu kepada surga. Nah, kembali kita kepada awal ayat. Kalau seandainya kalian menjauhi perbuatan dosa, tentu pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa saja itu perbuatan dosa? Kalau kita mengikuti Al-Quran, para ulama mengatakan semua perbuatan dosa yang Allah sebut pelakunya itu diberikan hukuman had, hudud, berupa cambuk, berupa rajam, berupa bunuh, berupa buang, ya, maka itu adalah dosa besar. Kemudian juga semua perbuatan dosa yang Allah sebut dalam Al-Quran yang Allah janjikan dengan neraka, ya banyak kita dapatkan ketika Allah menyinggung suatu perbuatan yang menyimpang, yang salah, kekufuran atau maksiat, Allah sebut akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, maka itu berarti dosa-dosa besar. Itu kalau kita kembali kepada Al-Quran. Nah, kalau kita kembali kepada hadis, memang ada beberapa riwayat yang secara spesifik ya menyebutkan dosa-dosa besar itu. Ada beberapa hadis, ada hadis yang mengatakan dosa besar itu ada 7, ada hadis yang mengatakan dosa besar itu 9. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan ketika ditanya apa saja itu dosa besar, beliau mengatakan rahimahullah, dosa besar itu ada 70. Ya, bahkan kalau dihitung semua jumlahnya ada 700. Nah, ini tentu tergantung levelnya. Kalau orang apa namanya ya, orang yang soleh ya, orang yang muttaqin betul, maka tentu dia akan menjadikan dosa itu seperti apapun bentuknya adalah dosa besar. Maka baginya dosa besar itu ada 700. Tapi kalau orang biasa-biasa ya seperti saya, seperti mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu, mungkin ya kita lebih cenderung mengatakan dosa besar itu yang 7 itu tadi saja ya. Yang 7 yang diantaranya adalah syirik ya, membunuh manusia, kemudian bersumpah palsu. Ya nanti kita lihatkan insya Allah apa saja itu dosa-dosa besar, tapi nanti tinggal Bapak dan Ibu cari ya di internet karena cukup banyak. Atau mungkin kalau mau kita sampaikan sebentar. Ya, ini yang saya dapatkan dari referensi mengikuti pendapat Ibnu Abbas ya. Di antara dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dengan syirik, banyak sekali ya. Membunuh manusia tanpa alasan, melakukan sihir, berbuat sihir itu juga dosa besar, meninggalkan sholat wajib juga dosa besar, tidak mengeluarkan zakat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak berhaji, durhaka kepada orang tua. Nah, ini termasuk 7 di antara yang Rasulullah ancam dengan dosa besar ya. Memutuskan silaturahim, berzina, sodomi, dan seterusnya ya. Silakan Ibu lihat nanti. Nah, ini semua adalah dosa besar karena memang dalam Al-Qur'an dijanjikan dengan api neraka ya. Perbuatan-perbuatan ini, pemimpin yang menipu dengan kejam ya. Dalam hadis juga maksudnya, bukan Al-Qur'an saja. Pemimpin yang menipu dan kejam, orang yang sombong dalam artian menantang Allah.
dan sombong kepada manusia, saksi palsu, minum khamar, mabuk, berjudi, menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Nah, ini termasuk juga satu di antara 7 dosa besar yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sangat menghancurkan, artinya sangat membuat orang akan dibenamkan dalam neraka jahanam, ya. Kemudian juga menipu harta rampasan perang, ya, mengambil dengan cara yang tidak sah, mencuri karena orang yang mencuri dipotong tangannya, wasariku wasarikatu, ada hukuman hududnya, dan seterusnya, ya, cukup banyak, mungkin tidak perlu kita sebutkan semuanya. Nanti bisa kita kirimkan linknya. Intinya saya setuju dengan pendapat yang mengatakan semua yang Allah janjikan dengan hukuman berupa hudud dan hukuman berupa azab yang kekal, yang besar di akhirat berupa neraka jahanam, maka itu adalah kategori dosa besar, ya. Nah, kita tentu untuk kehati-hatian lebih baik memperluas jumlahnya, jangan 7 saja. Nanti kalau kita patokannya 7 saja, di situ tidak termasuk zina, tidak termasuk minum khamar, tidak termasuk yang lain-lain, ya, maka nanti kita anggap itu perbuatan biasa saja. Maka lebih baik kita berpatokan kepada yang lebih luas ini, ya. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu, mengurangi timbangan, ya, berdebat dan bermusuhan, ya, memutus silaturahim, putus asa dari rahmat Allah, ini juga termasuk satu di antara 7 yang Rasulullah sebutkan, 7 dosa besar. Terus merebut hak warisan yang bukan miliknya, menipu, mencela Nabi, semuanya dosa besar, ya. Tidak ada yang baik satupun di sini, ya. Tidak ada satupun yang terpuji di sini. Semuanya dosa besar semua. Nah, intinya Bapak dan Ibu, Allah mengatakan, maaf sebentar. Kalau seandainya kita menjauhi semua dosa-dosa besar tersebut, ya, yang dilarang dari kita untuk melakukannya, maka kata Allah, nukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan hapus daripada dosa-dosa kita dan akan Allah masukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis riwayat juga pernah disampaikan oleh Rasulullah, barang di hari Jumat, ya, jika ada seorang laki-laki yang keluar di hari Jumat, ya, pagi-pagi dia mandi, ya, meskipun sebagian mengatakan mandi junub, mandi besar, ya, itu boleh-boleh saja, ya, tapi mandi secara umum, tidak mesti mandi junub. Ya, dia mandi dengan baik, mandi untuk pergi sholat Jumat, kemudian dia berpakaian pakaian yang terbaik, memakai wewangian, dan dia berjalan ke masjid dengan tenang, dan kemudian ketika dia masuk masjid, dia tidak menyakiti orang lain, artinya tidak menyentuh kepala orang, tidak membuat orang tersinggung karena dia melangkahi kepala orang dan lain sebagainya macam, maka orang tersebut dan dia tidak mendengarkan ceramah dengan baik, ya, mengikuti sholat dengan baik dan ceramah dengan baik, tidak membuat berkata-kata di situ, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dari Jumat yang lalu kepada Jumat yang hari itu. Ya, tentunya kesalahan-kesalahan yang kecil, ya, yang di luar yang dosa-dosa besar yang tadi kita sampaikan. Jadi banyak sekali wasilah Allah untuk mengampuni dosa-dosa kecil itu. Ada yang terampuni secara otomatis ketika seseorang sholat dari Jumat ke Jumat berikutnya, ketika seseorang menyebut tasbih subhanallahi wa bihamdi, ketika seseorang 100 kali, ya, ketika seseorang bersedekah, ketika seseorang menyambung tali silaturahim, ketika seseorang hadir di majelis ilmu seperti yang kita lakukan ini, ketika seseorang sholat dari suatu waktu ke waktu yang berikutnya, ya, ketika seseorang menunggu waktu azan di masjid setelah dia sholat maghrib menuju sholat isya, dia duduk di masjid, banyak sekali wasilah yang Allah sediakan untuk dosa itu terhapus. Bahkan ada yang secara otomatis terhapus ketika seseorang telah berupaya menjauhi dosa-dosa besar, ya. Nah, satu hal yang ingin juga saya sampaikan, dan ini penting dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya dosa itu tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Ya, para ulama mengatakan tidak ada dosa itu yang besar selama dosa itu diiringi dengan taubat. Jadi nggak ada dosa itu besar. Sebesar apapun itu dosa, dia kecil, ya, ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah. Dan sebaliknya, tidak ada dosa itu yang kecil di pandangan Allah, di dalam mata Allah, jika maksiat yang kecil itu dilakukan secara terus-menerus, ya, bohong terus-terusan, melepaskan pandangan kepada sesuatu yang tidak baik secara terus-terusan, ya. Apalagi misalkan yang kita anggap selama ini dosa-dosa kecil. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, maka dia akan juga dianggap menjadi dosa-dosa besar. Karena dia terus menumpuk dari titik yang kecil, menumpuk 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian akhirnya dia menutupi yang disebut dalam Quran, kalla balarana ala qulubihim, ya.
yaitu ron itu tadi, titik-titik atau noda-noda hitam yang menghitam di dalam hati karena perbuatan-perbuatan maksiat kecil yang tidak pernah ditaubati atau diminta ampunkan dan dianggap itu biasa ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Nah, ini kembali nanti konteksnya kepada warisan ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kalian menginginkan berandai-andai ya ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Berandai-andai mengharapkan apa-apa yang telah Allah karuniakan dengannya sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, bagaimana cara memahami Bapak dan Ibu? Di sini maksudnya adalah ya sebelumnya saya sampaikan di antara asbabun nuzul sebab ayatnya turun, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, istri beliau yang bernama Ummu Salamah pernah bergumam ya, bergumam atau berujar, berkata, beliau mengatakan betapa kira-kira konteksnya begini, betapa beruntungnya para laki-laki. Mereka bisa pergi berjihad, mereka bisa mati syahid, ya. Bahkan ketika giliran dapat warisan, mereka juga dapat 2 kali jatah perempuan. Jadi seakan-akan pada waktu itu Ummu Salamah radhiyallahu anha sedikit merasa membanding-bandingkan begitu antara laki-laki dan perempuan. Kok kayaknya syariat ini mungkin beliau seakan-akan difahami begitu ya, tidak adil Allah itu memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya. Yang laki-laki bisa berjihad, dapat mati syahid. Kemudian warisan juga dapat 2 kali perempuan. Kesaksian juga laki-laki, 1 laki-laki berbanding 2 perempuan, kan begitu. Laki-laki boleh menikah 4, perempuan tidak. Jadi begitulah kira-kira ya. Ada kejadian itu yang merasa seakan-akan tidak ada keadilan begitu. Lalu Allah menegur ya atau meluruskan pemahaman ini dengan mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian berandai-andai sesuatu yang telah Allah berikan sebagian kalian atas bagian yang lain ya. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki itu ada bagian-bagian yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibun mimmaktasab. Dan begitu juga para perempuan, dia mendapat bagian daripada apa-apa yang mereka usahakan. Nah, ini tentu konteksnya adalah secara umum ya. Warisan kan perempuan dapat warisan. Tadinya malah tidak ada sama sekali. Tapi sudah Allah berikan. Kenapa Allah berikan separuh? Karena telah pernah kita jelaskan. Perempuan ketika menikah, dia tidak wajib memberikan nafkah. Dia tidak wajib membantu orang tuanya. Tapi ketika seorang laki-laki menikah, dia harus menafkahi anaknya, istrinya, membantu orang tuanya. Sehingga wajar kalau terjadi pembagian warisan, laki-laki itu dapat 2 kali perempuan, mengingat begitu besarnya tanggung jawab laki-laki. Ya, nah, bukan berarti perempuan tidak dapat, tapi Allah memberikan bagian yang adil sesuai dengan kebutuhannya. Dan dari sisi ibadah, ya Allah juga telah memberikan keutamaan-keutamaan bagi laki-laki dengan berjihad fisabilillah, dengan sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Namun jangan lupa perempuan juga Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang tidak kalah besarnya dibanding laki-laki. Seorang istri yang patuh taat kepada suami, ya, mengedepankan ridhonya akan masuk ke dalam surga, surganya Allah tanpa hisab, begitu ya. Ya, meskipun ada juga saya pernah dengar, tapi saya belum pernah meneliti hadis itu. Apakah benar atau tidak, atau jangan-jangan hanya alasan orang-orang yang ingin poligami ya. Kalau ada seorang suami yang ingin poligami dan meminta izin kepada istrinya dan istrinya itu merelakan, maka dia akan diberikan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab ya. Pernah ini seorang teman saya mengatakan kepada istrinya, istrinya mengatakan biarin, nggak usah masuk surga sekalian gitu. Nauzubillah. Sampai-sampai kata keluar kata-kata yang tidak baik atau kata-kata kufur ya, yang tentunya ini tidak dibenarkan. Tapi begitulah yang namanya perempuan tidak mudah diiming-iming begitu saja ya. Mohon maaf melenceng sedikit Bapak dan Ibu, tapi maksud saya adalah perempuan itu juga diberikan keutamaan oleh Allah berupa pahala. Pahala seorang ibu yang melahirkan anak, yang begitu juga jihad ya. Pahala seorang ibu yang membesarkan anaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kedudukan wanita itu 3 kali di atas ayah. Ummuka, ummuka, ummuka. Begitu ya. Maka kata Allah, janganlah kalian saling banding-membandingkan keutamaan kalian dibanding dengan keutamaan yang lain. Karena laki-laki itu dapat bagian daripada apa yang dia usahakan, yang perempuan juga dapat bagian dari apa yang dia usahakan, dari perbuatan amal ibadahnya.
Was'alullaha min fadli. Dan mohonlah kepada Allah itu daripada karunia-Nya. Enggak usah banding-bandingin lah, kata Allah. Sibuk saja beribadah dan mohon kepadanya keutamaannya, karunia-Nya. Yang ibu-ibu, bapak-bapak sibuk bekerja di kantor, enggak punya waktu untuk tadarus, ibu-ibu bisa baca Al-Quran, khatam minimal 1 kali di rumah, bisa ikut pengajian. Masya Allah ya, lebih tinggi ternyata pahala yang ibu dapatkan dibanding bapak-bapak. Yang penting kata Allah, was'alullaha min fadli. Carilah karunia Allah yang begitu banyak. Begitu banyak cara yang Allah sediakan untuk kita untuk mendulang pahala. Dengan membaca Al-Quran, dengan sholat duha, dengan berzikir, dengan majlis taklim, dengan mengurus rumah tangga, dengan menjaga kehormatan, dengan berbakti kepada orang tua. Banyak sekali ya. Jadi nggak usah saling membanding-memandingkan. Belum tentu laki-laki itu banyak pahalanya kalau dia tidak pernah menggunakannya. Bisa jadi yang banyak itu pahalanya perempuan karena dia memiliki waktu dan kesempatan lebih banyak. Innallaha kana bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah itu dengan segala sesuatu itu tuh maha mengetahui. Jadi nggak usah mikir-mikir ya. Nah ini nanti dihitung nggak oleh Allah nih. Berbuat baik sajalah. Was'alu min fadli. Minta daripada karunia-Nya. Karena Allah itu maha mengetahui. Siapa saja yang beribadah di antara kita, kecil, besar, terang-terangan, sembunyi, maka Allah, laki-laki atau perempuan, maka Allah maha mengetahuinya dan tentunya maha juga melipat gandakan pahalanya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, di ayat yang 33 Allah mengatakan, "Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun." Nah, ini kembali kepada konteksnya warisan ya. Dan bagi setiap orang itu ja'alna mawaliya. Kami jadikan mawaliya di sini, kalau di sini diartikan dengan tuan-tuan ya. Nah, makanya saya sampaikan tidak bisa kita mentadaburi Al-Qur'an ini cuma baca terjemahan saja. Ketika kita membaca terjemahannya saja, kita akan bingung. Maksudnya apa tuan-tuan di sini? Tuan-tuan yang bagaimana ini? Nah, saya coba telusuri di dalam kitab tafsir At-Tabari, mawali di sini adalah orang-orang yang berstatus asobah. Asobah itu adalah orang yang tidak punya bagian khusus dalam harta warisan. Dia tidak punya katakanlah setengah, seperempat, seperdelapan. Tapi dia mendapatkan sisa. Setelah semua mendapatkan dan masih ada sisanya harta warisan tersebut, maka dialah yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, dalam keterangannya, tafsir At-Tabari dijelaskan mawali di sini kalau menggunakan istilah orang-orang Arab pada zaman dahulu, mawali di sini adalah anak-anak om, anak-anaknya paman. Paman yang laki-laki ya, Pak D, ya. Eh, kita punya ayah, kemudian dia punya saudara laki-laki, kakak abangnya atau adiknya, kemudian abang atau adiknya ini punya anak lagi. Nah, itu kan sepupu ya, sepupu dari pihak ayah. Nah, ini yang disebut dengan mawali. Mereka ini berhak mendapat warisan. Kapan berhaknya mendapat warisan Bapak dan Ibu? Setelah semua yang berhak mendapat warisan daripada yang paling utama itu ayah, ibu, anak, suami, dan seterusnya. Jika masih ada pembagian yang tersisa, maka mereka berhak untuk mendapatkannya. Bahkan misal ya, seandainya seseorang meninggal, tidak ada lagi ibunya, tidak punya ayahnya lagi, tidak punya istri, tidak punya anak satupun, tidak punya pula abang, adik, kakak, baik laki maupun perempuan, tidak punya nenek juga, kakek juga tidak ada, cucu apalagi nggak punya. Tapi dan dia tidak punya juga paman, ya. Maksudnya bukan tidak punya, tidak punya tapi pamannya juga sudah meninggal. Tapi pamannya ini punya anak-anak. Nah, harta warisan itu semuanya akan jatuh kepada anak-anak pamannya tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi-bagi harta itu kami jadikan ada bagian-bagian yang disebut dengan asabah ya, sisa-sisa daripada yang ditinggalkan oleh dua orang tua atau karib kerabat dekat. Nah, maksudnya di sini ada bagian-bagian pewaris tambahan ya, bukan tambahan, memang pada dasarnya mereka berhak. Nah, ketika pewaris-pewaris utama sudah tidak ada lagi, atau ketika pewaris utama sudah diberikan haknya seperempat, setengah, seperdelapan, namun masih tersisa, maka yang asobah ini termasuk tadi anak-anak paman dia berhak untuk mendapatkannya. Dan begitu juga walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang kalian telah mengikat sumpah dengan mereka. Nah, ini perlu kita jelaskan apa maksudnya mengikat sumpah. Ini sebetulnya ayat ini menyebut atau menyinggung praktek yang dulu terjadi pada bangsa Arab. Yang ini kemudian dinasakh ya oleh ayat
wasiat. Dulu di zaman bangsa Arab dan sebelum ayat warisan turun dan ayat wasiat turun, mereka saling bersumpah, ya. Ada yang bersumpah seperti dulu bagaimana orang Ansar dan orang Muhajirin. Mereka mengikat perjanjian, kalau seandainya saya meninggal, harta saya akan menjadi milik engkau. Atau sebaliknya, kalau engkau meninggal, harta engkau akan jadi milik saya. Nah, pada awal-awalnya ini juga diperintahkan oleh Al-Quran untuk ditunaikan. Walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang kalian telah mengikat sumpah kalian dengannya, maka berikanlah kepada mereka hak-hak mereka. Lalu syariat ini dihapuskan dengan wasiat. Tidak boleh lagi seseorang itu memindahkan hartanya dengan cara kesepakatan melalui sumpah itu tadi, tapi dia bisa memberikannya melalui wasiat. Dan wasiat itu maksimal cuma sepertiga, ya. Jadi kalau ada dua orang bersahabat karib dan dia ingin memberikan katakanlah bakti atau hadiah kepada sahabatnya tersebut, dia tidak boleh mengatakan kalau saya meninggal semua harta saya akan menjadi milikmu. Itu tidak boleh. Yang boleh adalah kalau saya meninggal saya wasiatkan harta saya sepertiganya untukmu. Itu boleh. Jadi wasiat babnya, ya, bukan warisan. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Allah maha tahu apapun yang kita berbuat, ya. Jadi ikutilah tuntunan Allah, ikutilah perintah Allah, ikutilah pedoman-pedoman yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Masya Allah, ya, cukup banyak poin-poin kita pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, ya, tentunya dengan waktu yang 1 jam tidak mungkin kita untuk membahas secara detail. Tapi sekali lagi yang tadi kita sampaikan, tujuan kita untuk mentadaburi Al-Quran ini agar kita mendapatkan pemahaman secara general. Sehingga kita tidak menjadikan Al-Quran ini lewat begitu saja. Karena Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran itu? Dan apakah hati mereka telah terkunci? Kata Allah. Nah, sekarang kita mentadabburinya minimal ketika kita membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan tentunya yang kita sampaikan hari ini nanti teringat, walaupun tidak 100%, mungkin 70%, minimal 50%. Begitu kita nanti mengulang lagi ayat ini dalam tadarus kita, kita sudah bisa memahaminya. Oh, ternyata ini dulu maksudnya yang pernah dijelaskan oleh ustadz atau guru. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kedatangan dan kesempatan dari Bapak dan Ibu yang telah diberikan untuk majelis kita. Dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, kekhilafan, salah perkataan dan ucapan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu dan wawasan dari majelis kita pada pagi hari ini. Dan kita lanjutkan sesi berikutnya dengan diskusi dan tanya jawab. Demikian, aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.